Oke guys, kita sekarang mau lanjutkan materi pembelajaran seni budaya kita. Sekarang kita mau praktek menggambar alam benda atau biasa disebut sebagai menggambar bentuk ya. Kemarin kalian sudah praktek membuat garis dan juga membuat arsiran ya. Tujuan tugas yang kemarin adalah untuk membuat tangan kalian terbiasa untuk membuat garis agar makin lentur dan tidak kaku. Nah, sekarang kita mau mencoba membuat sebuah gambar nanti. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu apa itu menggambar ya. Apa aja yang dibutuhkan dalam menggambar dan bagaimana caranya. Oke, yang pertama kita mau tahu dulu apa sih menggambar alam dan benda itu. Oke. Menggambar alam dan benda adalah membuat sebuah goresan sebagai usaha untuk menyajikan secara visual yang secara grafis memiliki kemiripan dalam suatu bentuk ya. Sedangkan yang dimaksud dengan menggambar alam benda adalah menggambar dengan cara melihat secara langsung bentuk-bentuk benda yang dijadikan sebagai objek ya. Secara simpel atau mudahnya menggambar adalah memindahkan objek yang kita lihat ya ke dalam sebuah karya dua dimensi di atas sebuah kertas ya. Dari apa yang kita lihat kemudian kita pindahkan ya, kita gores lagi menjadi sebuah gambar di atas kertas. Nah, itulah disebut dengan menggambar. Oke. Kemudian objek alam dan benda. Yang pertama, objek alam dan benda itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuk. Yang pertama, ada benda yang sifatnya geometris. Ada juga benda yang sifatnya non-geometris. Benda non-geometris contohnya adalah benda-benda yang seperti bangun ruang. Nah, seperti halnya kita belajar di matematika ada yang disebut dengan bangun ruang. Oke. Sedangkan benda non-geometris itu adalah benda-benda yang sifatnya lebih bebas dari segi bentuk ya. Nah, keduanya, geometris ataupun non-geometris adalah benda-benda yang sehari-hari dimanapun kita sudah sering melihat. Kita bahas ke benda geometris. Benda geometris adalah benda yang memiliki bentuk beraturan dan biasanya struktur bendanya merupakan bentuk dasar dari benda. Ya, contoh ada struktur lingkaran. Ya, benda-benda apa saja yang bentuk dasarnya dari lingkaran ya, ada bola kaki, ada bola basket. Itu adalah benda yang dasarnya berbentuk lingkaran. Ada juga di bawahnya kita lihat struktur kubistis. Kubistis kalau di matematika ada yang namanya kubus, kotak. Nah, tentunya di keseharian di dunia nyata banyak benda-benda yang bentuk dasarnya berstruktur kubistis ya. Contohnya buku, lemari, atau misalkan di rumah kalian ada meja, ada kursi. Nah, itu semuanya secara umum, secara dasar ya, dasarnya adalah bentuk kubistis. Bisa dipahami? Nah, benda lainnya yang geometris adalah struktur tabung ya. Tabung itu seperti botol ya, vas bunga, guci yang dasarnya lingkaran kemudian memiliki volume. Nah, disebut dengan tabung. Nah, coba kalian cari di rumah apa yang dasarnya tabung ya. Kemudian ada yang bentuknya kerucut ya, kerucut. Benda apa yang didasari oleh bentuk kerucut? Di sini ada trafikon yang biasa kita temui di jalan raya sebagai penanda di jalan raya. Ada juga topi caping atau dalam bahasa di Belitung disebut dengan terindak ya. Nah, ini bentuk dasarnya bentuk kerucut. Nah, sekarang benda non-geometris. Nah, benda non-geometris ini adalah objek yang tidak terpaku pada bentuk-bentuk bangun ruang, melainkan bentuk lain yang lebih fleksibel. Nah, fleksibel itu artinya lebih bebas atau tidak beraturan ya. Contoh bendanya banyak sekali, ada headphone, stick konsol permainan, sepatu, mungkin tas juga, mungkin benda-benda lain seperti mainan atau apapun ya, yang sifatnya bendanya tidak mengikuti aturan tertentu, bentuknya lebih bebas. Nah, saya mau tanya, lebih banyak benda geometris atau benda non geometris di rumah kalian? Oke, selanjutnya kita mau membahas tentang arah cahaya. Ya,
memperhatikan arah cahaya itu penting ya. Penting sekali ketika kita memulai untuk menggambar. Kenapa? Ya, karena arah datang cahaya dalam sebuah gambar akan mempengaruhi mana bagian yang kita akan buat terang, mana bagian yang akan kita buat lebih gelap, dan mana bagian yang kita buat gelap atau sangat gelap. Nah, kenapa cahaya menjadi penting? Karena kita ingin gambar kita terkesan hidup atau 3 dimensi. Kalau tidak ada teknik pencahayaan, ya, kalau kita tidak menerapkan teknik arah datang cahaya pada gambar kita, maka gambar kita akan menjadi flat, datar, atau terkesannya mati ya, tidak ada gelap terang. Oke. Nah, jadi tidak semua permukaan benda terkena cahaya secara merata, pasti ya. Ada bagian yang paling terang, paling gelap, bagian antara terang dan gelap. Bayangan yang dihasilkan memberikan kesan ruang pada benda. Nah, ini yang paling penting, agar memberikan kesan ruang atau kesan 3 dimensi pada sebuah benda. Kita lihat contoh gambarnya. Di sini sebuah bola, objeknya. Arah datang cahaya dari sebelah kiri atas. Nah, maka pada bagian paling depan, bagian paling terang, nah itu dibuat paling putih ya, paling putih. Kemudian di samping paling putih ada bagian antara gelap dan terang ya. Nah, makin lama makin ke belakang ke bawah itu paling gelap. Nah, area paling gelap. Nah, setelah itu ada area jatuhnya bayangan. Ada jatuh bayangan pasti ya. Kalau di dunia nyata dimanapun, kalau benda yang kena sinar pasti memiliki bayangan. Oke, lanjut. Ini arah datang cahaya untuk benda yang sifatnya kubis ya, atau kubus ya. Kalau kubus, bagian paling atas yang kena cahaya dia paling terang. Sisi atas dia paling terang. Kemudian sisi depan ya, ada sebagian gelap dan ada sebagian terang ya. Kemudian di sisi belakang area bagian paling gelap. Kemudian juga ada area bayangan benda dan area jatuhnya bayangan. Seperti itu, kita tinggal buat sesuai yang kita inginkan, arah datang cahayanya mau dari mana ya. Ini juga kalau bentuknya silinder, tabung, kalau kita pencahayaan dari kiri atas sama. Nah, itulah pedomannya, mana daerah yang terang ya, yang dibuat lebih gelap, agak gelap, dan yang paling gelap ya. Silahkan diikuti. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam bagian arsir atau arsiran. Nah, kemarin kalian sudah mencoba arsirannya. Nah, sekarang kita coba arsirannya, kita praktekkan atau kita coba langsung dalam gambar bentuk. Kalau kemarin kalian coba mengarsirnya di kotak-kotak ya. Arsiran merupakan pengulangan garis. Sekali lagi, arsir merupakan pengulangan garis untuk mengisi bidang atau ruang gambar, sehingga arsir memberikan kesan kepadatan isi atau volume pada gambar. Fungsi arsir. Yang pertama, memberikan karakter atau tekstur pada benda. Karakter atau tekstur. Tekstur ini adalah kasar atau halusnya permukaan sebuah benda ya. Yang kedua, fungsi arsiran memberikan kesan atau volume benda ya. Kesan itu maksudnya adalah hampir mirip dengan karakter ya. Karakter benda ini dia misalkan dari kaca atau dari kayu, dari batu, dari semen atau dari kertas. Nah, arsiran ya itu bisa menunjukkan yang kita mau, ini ceritanya bendanya terbuat dari apa. Itu bisa diwakili oleh jenis arsiran ya. Yang ketiga, memberikan kesan jarak atau kedalaman pada gambar. Nah, ini jarak itu maksudnya dalam sebuah gambar ya, kita bisa membuat gambar itu terkesan jauh atau terkesan dekat ya, tergantung bagaimana kita mengarsir ya. Nomor 4, fungsi arsiran yaitu mengisi bidang yang kosong. Yang kelima, sentuhan akhir pada sebuah gambar. Nah, kita lihat gambarnya. Arsiran yang searah ya, garisnya lurus yang berulang, hanya satu arah arsirannya. Contoh gambarnya itu sebuah mangkok. Arsirannya hanya kanan kiri ya. Kalau kemarin kalian belajarnya ada diagonal ya, garisnya ada vertikal, horizontal. Nah, ini juga arsiran, juga ada arsiran searah ya, arsiran vertikal, ada arsiran diagonal. Oke. Berikutnya
kita lihat gambar yang atas dulu, arsiran searah silang ya. Arsirannya searah tapi menggunakan garis dua arah garis yang berbeda ya, diagonal ke bawah misalkan, atau dicampur dengan diagonal ke atas. Bisa juga arsirannya dua garis ke atas dan juga garis ke bawah kanan kiri. Nah, bisa menggunakan teknik arsiran dua arah garis yang bersilangan. Kemudian di bawahnya ada arsiran melingkar. Gambar berikutnya di bawahnya, contohnya adalah seperti di bawah ini, arsirannya yang dibuat yaitu arsiran dengan teknik melingkar. Nah, seperti itu. Oke. Jadi diputar gitu ya, melingkar-lingkar pensilnya sehingga mendapatkan gelap terang. Arsirannya seperti itu. Lanjutnya, arsir gradasi ya. Arsir gradasi arsiran yang dibuat menggunakan sisi pensil ya. Pensilnya dibuat agak miring ya, jadi menghasilkan gradasi yang lebih lebar seperti itu hasilnya. Tarikan garisnya, goresan-goresannya lebih lebar karena menggunakan sisi pensil ya. Contohnya bisa kita lihat. Nah, jadi arsiran itu ada 4 ya. Arsiran searah silang, arsiran melingkar, dan arsiran gradasi ya. Berikutnya adalah proporsi. Nah, proporsi ini salah satu prinsip seni rupa ya. Jadi proporsi digunakan dalam membuat sebuah gambar bentuk. Ya, proporsi apa sih? Proporsi adalah perbandingan. Nah, ya, jadi di garis bawahi, proporsi adalah perbandingan ukuran yang ideal dan harmonis ya antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Ya, ideal dan harmonis. Ideal itu apa ya, bahasa yang sederhananya? Ideal itu ada yang pas ya, yang enak dilihat mata ya, yang kalau dilihat mata tuh serak gitu ya, langsung cocok, sip. Wah, itu namanya ideal. Harmonis itu sama ya, enak dilihat pokoknya. Nah, kita lihat ya contoh gambarnya. Ini ada beberapa objek ya, ada vas bunga, botol, mangkok, piring, dan telur. Nah, ini contoh pengaturan besar kecil ya antara benda-benda ya. Penyusunan letaknya itu sudah enak. Nah, makanya proporsinya enak dilihat ya, letaknya semua sudah di situ. Oke, ukurannya kecil, pendek. Nah, kita lihat jadi objek-objeknya itu proporsinya diatur seperti itu. Yang besar di mana, yang tinggi, yang pendek, yang kecil diatur. Itulah proporsi. Nah, proporsi kita lihat seringkali kita salah ya. Kalau misalkan kita menyusun sebuah benda untuk difoto atau untuk digambar, kita kadang-kadang mana ya enaknya ya. Nah, kita lihat di atas ada proporsi yang benar dan ada contoh proporsi yang salah. Nah, proporsi yang benar, kalau kalian lihat ya, menyusunnya itu tidak sembarangan ya. Artinya bola, antara bola, botol, mangkok, dan buku besarnya harus pas ya. Jangan menggambar misalkan bola lebih kecil daripada buku, buku lebih besar lagi daripada botol, dan misalkan mangkok lebih besar daripada bola. Wah, itu salah ya. Kita lihat di sesuai kenyataan ya, antara botol, bola, mangkok, dan buku ya, perbandingan ukurannya seperti apa. Nah, kita lihat yang salah tuh di bawah. Mangkoknya lebih besar daripada bola ya, bukunya lebih kecil daripada mangkok ya. Di sini mangkok yang justru ukurannya paling besar ya, padahal harusnya yang paling besar adalah bola basket. Nah, ini adalah contoh menggambar dengan proporsi yang baik ya. Yang di atas adalah gambar aslinya, bukan gambar asli tapi benda asli. Kemudian yang bawah adalah hasil gambarnya, hasil menggambar dengan pensil. Berikutnya yaitu komposisi. Tadi ada proporsi, sekarang komposisi. Komposisi itu apa? Nah, komposisi itu adalah cara menyusun atau mengatur objeknya. Mengatur dan menyusun objek benda sehingga menarik dan lebih indah. Ya, lebih enak di mata. Kalau tadi proporsi besar kecilnya ya, kalau sekarang komposisi itu mengatur dan menyusunnya, letaknya. Ya. Komposisi terbagi menjadi 2. Ada yang komposisi simetris ya, ada komposisi asimetris ya. Simetris itu
susunan objek benda yang terasa seimbang antara kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan itu seimbang, maka disebut dengan simetris. Ada juga di bawahnya yaitu komposisi asimetris. Apa itu asimetris? Yaitu susunan objek atau benda yang terasa berat sebelah. Berat sebelah tapi bukan berarti salah ya. Komposisi asimetris bukan berarti salah. Asimetris itu hanya mengatur tapi tidak seimbang kanan kiri. Tapi hasilnya sama-sama enak untuk dilihat ya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke. Kita lihat contoh komposisi yang benar. Yang benar itu seperti itu. Vas bunga karena dia itu guci yang paling belakang diletakkan di paling belakang karena dia paling besar. Kemudian ada botol yang warna coklat itu di bagian kiri. Kemudian di depannya ada yang warna biru itu teko mungkin ya. Nah paling besar itu ada paling depan paling depan itu ada mangkok dan piring. Nah itu udah paling pas pengaturannya seperti itu. Kalau yang salah ya, kita lihat seperti contoh yang di bawah. Komposisi yang salah adalah mengaturnya itu piringnya justru di belakang ya. Piring yang warna hijaunya itu di belakang dan teko yang berwarna biru jadi paling belakang, sehingga tidak terlihat enak untuk dilihat seperti itu. Nggak enak dilihatnya. Nah ini komposisi yang baik. Ini yang di atas adalah gambar aslinya ya, yang di bawah juga gambar aslinya seperti itu. Alat dan bahan cukup mudah ya. Pasti kita menggunakan pensil. Nah pensil itu ada dua jenis ya. Kalau kalian paham, pensil kode dengan H, ada pensil dengan kode dengan B ya. Kalau H itu ya, kalau kalian beli pensil seringnya pasti 2B ya, seringnya 2B, padahal pensil itu banyak sebenarnya. Ada pensil 6H, 5H ya. H itu artinya keras dan tipis ya. Nah kalau B itu sifatnya lunak dan goresannya tebal. Nah yang sering kita gunakan kan 2B ya. Nah tapi kalau kita serius dalam menggambar ya, seorang seniman misalkan, dia pasti punya koleksi pensil itu banyak ya. Dari mulai yang H, HB ya, untuk B-nya mulai dari 2B, 4B sampai 8B ya. 8B itu sangat tebal sekali ya. Sangat mudah untuk kita membuat arsiran yang gelap ya. 8B. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tebal untuk yang B ya. Nah, pensil warna bisa juga kita pakai atau krayon ya untuk mewarnai. Nah, lanjut penghapus kertas gambar. Nah, pasti kalian sudah sering ya, sudah tahu juga. Nah, inilah tugas untuk kalian ya. Tapi saya jelaskan dulu tips menggambar objek benda geometris ya. Kalian akan membuat gambar seperti yang gambar di atas ini ya. Ada gambar guci biru, vas bunga, ada gambar mangkok yang warna hitam. Inilah tugas yang kalian buat ya. Tugas menggambar untuk tugas materi ini. Inilah gambarnya. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Kalau mau membuat gambar seperti itu, persis seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan langkah-langkahnya. Yang pertama, di buku gambar kalian ya, lihat gambar yang di bawah ya. Ada garis-garis acuan ya, garis-garis imajinasi yang akan membuat acuan dari 3 benda itu ya. Garis acuan itu maksudnya adalah garis atas ya, lebar atas, lebar tengah, lebar bawah ya, dari masing-masing bendanya. Ini boleh pakai penggaris buatnya. Jadi pastikan dulu kerangkanya, ini namanya garis kerangka ya. Sebelum kalian menggambar lebih jauh, pastikan dulu lebar bendanya, tinggi bendanya sudah pas ya, seperti ini. Berikutnya, kalau sudah garis-garis tadi, sekarang garis ovalnya atau garis namanya oval ya. Garis oval, elipsnya ya, mewakili dari bentuk atas seperti itu, bentuk tengah dan bentuk alasnya. Nah, hati-hati, pelan-pelan saja. Kalau salah masih boleh boleh dihapus, kemudian dibuat garis yang perbaikannya. Nah, kemudian tahap keempat, sambungkan
garis tadi ya hingga gambar tampak seperti model yang diinginkan. Nah, seperti itu. Tarik garisnya, tadi kan sudah ada garis-garis bantunya, tinggal disambungkan aja. Tapi ingat ya, sebisa mungkin mirip dengan gambar aslinya. Nah, berikutnya tahap kelima, kita lihat, silahkan mulai memberikan arsiran dulu. Nah, arsirannya tipis dulu ya, mana yang gelap, mana yang dibiarkan terang ya. Kemudian bukan terakhir ya, selanjutnya tahap ke-6 yaitu memberikan arsiran yang gelap ya, yang sama. Lanjutkan arsirannya sampai memiliki gelap terang kayak gitu, seperti contoh yang sudah ada di depan di awal sebelumnya ya. Nah, jangan lupa ada bayangan ya, di bagian alasnya ada bayangan seperti itu. Nah, ini objek gambar yang tadi aslinya seperti yang di atas dan hasilnya harusnya seperti yang di bawah, seperti itu ya. Nah, jadi tugas kalian adalah yang ini dulu ya. Tugas minggu ini adalah yang menggambar bentuk benda geometris. Nah, ini gambar tugasnya. Oke. Nah, setelah ini jadi, maka tugasnya adalah berikutnya menggambar objek benda non geometris. Nah, kalau dicontoh di sini bendanya itu sepatu. Seperti ini. Tapi nanti akan saya berikan kebebasan kalian untuk memilih benda apa saja non geometris ya yang ingin kalian gambar. Ya, seperti itu. Jadi silahkan kalian minggu ini buat yang ini dulu. Oke. Sudah jelas ya. Kalau ingin bertanya silahkan di chat ya lebih lanjut. Terima kasih ya. Bapak akhiri. Silahkan mengerjakan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.